Hai teman-teman, semoga semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan diberi kelancaran harinya. Channel ini dibangun untuk teman-teman yang menikmati kisah-kisah true crime atau kisah-kisah aneh di seluruh dunia. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan juga share ke teman-teman lainnya ya. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga adalah hal yang paling diimpikan oleh sebagian besar pasangan. Berbagai cara bahkan sampai dicoba oleh beberapa pasangan yang tidak kunjung dikaruniai anak. Salah satunya adalah dengan cara inseminasi buatan yang dibantu oleh dokter spesialis kesuburan. Menurut artikel di Wikipedia, prosedur inseminasi buatan telah dilakukan sejak tahun 1978 dengan teknologi seadanya dan terus dikembangkan hingga saat ini. Berbagai kisah keberhasilan prosedur ini juga telah banyak disampaikan oleh para pasien. Namun, ibarat dua sisi mata uang, proses inseminasi buatan juga menyimpan kisah kelam yang menimbulkan kekacauan besar, seperti pada kisah dari Dr. Jan Karbat. Begini kisahnya. Dr. Jan Karbat adalah seorang dokter spesialis kesuburan yang sangat terkenal di Belanda. Dia menjalankan salah satu klinik kesuburan yang terbesar di Belanda sepanjang tahun 1980-an hingga 1990-an. Dia lahir di kota Rijswijk, Nederland pada tanggal 11 September 1927. Tidak banyak informasi mengenai kehidupan pribadinya. Hanya disebutkan bahwa Dr. Karbat memiliki seorang istri. Juga di sekitar tahun 80-an ada opini tertentu yang meyakini bahwa kehamilan adalah hak asasi semua wanita, entah sudah memiliki pasangan atau belum, sehingga bermunculan iklan untuk mencari pendonor cairan kehidupan. Dan di era tersebut pendonor sengaja dibuat anonim sehingga para pria dapat merasa bebas untuk mendonorkan cairan kehidupannya. Pada tahun 80-an tersebut, Dr. Jan Karbat mengelola klinik kesuburan bernama Biddrop Medical Center di Barendrecht, dekat Notre Dame, dan memiliki jumlah pasien yang sangat banyak. Karena pada saat itu dokter spesialis kesuburan belum banyak dijumpai. Beberapa pasien Dr. Jan Karbat merupakan pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Ada juga wanita single yang tidak ingin menikah tetapi menginginkan seorang anak. Bahkan sampai pasangan jeruk makan jeruk yang ingin memiliki anak secara bersamaan. Sungguh mengejutkan. Pada awal 80-an, hal-hal di luar batas kewajaran ini belum ada peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Baru kemudian memasuki 90-an, sebenarnya sudah ada peraturan walaupun belum terlalu ketat. Dan Dr. Karbat tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Tahun berganti tahun, klinik tersebut berjalan dengan sangat lancar dan berkembang dengan sangat baik. Namun tiba-tiba pada tahun 2009, klinik tersebut akhirnya ditutup oleh pemerintah. Disinilah masalah mulai timbul. Pada saat itu mulai ditemukan fakta bahwa pengarsipan dokumen tentang pasien dan juga tentang para pendonor tidak dilakukan dengan benar sehingga menimbulkan banyak sekali kekacauan. Dan di tengah kekacauan tersebut, sayangnya Dr. Jan Karbat meninggal dunia di usia 89 tahun pada tanggal 11 April 2017, meninggalkan begitu banyak pasien yang masih mencari kebenaran mengenai siapa bapak biologis dari anak-anak mereka yang asli. Berbagai kekacauan yang disebabkan oleh Dr. Jan Karbat tersebut kemudian didokumentasikan dalam sebuah film yang berjudul Seeds of Deceit. Dalam film dokumenter tersebut, beberapa korban Dr. Jan Karbat membuka suara. Masing-masing pasien memiliki latar belakang yang berbeda
namun dengan tujuan yang sama, yaitu ingin memiliki anak melalui proses inseminasi buatan dibantu oleh Dr. Jan Karbat. Secara mengejutkan, beberapa pasien yang membuka suara dalam film dokumenter tersebut menyatakan bahwa Dr. Jan Karbat adalah seseorang yang mengerikan, abusive, arogan, dan juga narsis. Berikut beberapa cerita dari para mantan pasien sang dokter yang sangat mengejutkan. Seorang mantan pasien Karbat yang bernama Yvonne, saat pertama datang ke klinik dan berkonsultasi kepada Karbat, Yvonne menyampaikan bahwa dia ingin memiliki banyak anak dengan sang suami. Dan Karbat berkata, "Saya diciptakan untuk mewujudkan hal tersebut." Sangat memperlihatkan arogansinya. Yvonne pun dijanjikan oleh sang dokter untuk proses inseminasi buatan menggunakan cairan kehidupan dari suami Yvonne sendiri sesuai dengan keinginan Yvonne dan suami. Setelah kelahiran anak pertamanya, Yvonne dan suami pun segera kembali ke dokter Karbat untuk prosedur anak kedua. Dan selanjutnya anak ketiga pun juga melalui proses yang sama. Pada awalnya Yvonne berpikir bahwa ketiga anaknya tersebut adalah anak biologis dari suaminya seperti yang dijanjikan oleh dokter Karbat di awal. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi tes DNA dan berkembangnya rumor kejahatan yang dilakukan oleh sang dokter, Yvonne pun harus menerima kenyataan yang sangat pahit bahwa dari tes DNA ketiga anaknya tersebut memiliki 3 ayah yang berbeda. Anak pertama adalah anak biologis dari sang dokter, anak kedua adalah anak dari donor lain yang tidak dikenal oleh Yvonne, sedangkan anak ketiga baru merupakan anak biologis dari suaminya. Sementara itu ada juga seorang mantan pasien yang lain bernama Anne Mick. Anne Mick tidak pernah menikah, namun sangat menginginkan seorang anak. Dan hanya Dr. Jan Karbat yang pada saat itu menyanggupi untuk membantu Anne Mick melakukan inseminasi buatan. Anne menceritakan pengalamannya saat diperiksa oleh Dr. Jan Karbat. Anne ingat saat pemeriksaan pertama atau kedua, dia disuruh berbaring di ranjang pasien dan kemudian secara tidak diduga, sang dokter merayu Anne dengan kalimat yang kurang sopan tentang ketertarikan si dokter terhadap fisik Anne. Saat itu Anne merasa sangat tidak nyaman dan sedikit jijik. Namun karena hanya dokter Karbat yang menyanggupi mewujudkan keinginannya, maka Anne pun bertahan. Dr. Jan Karbat juga menjanjikan untuk mencarikan pendonor yang dinilai sesuai untuk Anne. Namun sekali lagi informasi pendonor dirahasiakan. Setelah beberapa pertemuan, akhirnya Anne, seorang wanita single, bisa berhasil hamil tanpa harus memiliki pasangan. Dan saat bayi tersebut lahir, Dr. Karbat meminta dokumen kelahiran serta foto sang bayi tersebut. Dr. Karbat mengatakan bahwa bayi Anne adalah seorang bayi yang cantik. Pada saat itu Anne tidak berpikir macam-macam. Namun sekarang setelah menjadi kasus, Anne berpikir bahwa mungkin pada saat itu Dr. Karbat menyimpan foto bayi itu sebagai piala atau trofi dari kejahatannya. Selain itu ada juga seorang wanita bernama Tanya. Dia adalah seorang pelaku jeruk makan jeruk. Pada saat itu pasangannya sedang hamil dan berkata pada Tanya, "Sepertinya menyenangkan bila kita bisa hamil secara bersama-sama." Maka dari itu kemudian Tanya pergi meminta bantuan Dr. Jan Karbat untuk proses inseminasi buatan. Bukan proses yang mudah bagi Tanya untuk hamil, butuh waktu 3 tahun untuk dirinya berhasil mengandung. Dan entah mengapa pada saat itu Tanya memiliki firasat bahwa cairan kehidupan yang digunakan adalah milik Dr. Jan Karbat sendiri. Lain lagi dengan kisah dari mantan pasien yang bernama Hank. Hank dan sang istri mendatangi klinik Dr. Karbat setelah Hank divonis infertil atau mandul. Hank dan istri awalnya ragu karena Hank merasa akan menjadi pertanyaan besar di lingkungan keluarganya dan teman-temannya jika sang istri hamil sedangkan dirinya mandul. Namun Dr. Karbat berhasil meyakinkan mereka bahwa hal tersebut bisa dirahasiakan bersama-sama dan tidak akan ada yang tahu bahwa Hank memiliki keterbatasan.
Hank dan sang istri pun setuju dan mereka sepakat untuk terus merahasiakan asal-usul anak mereka kelak hingga di usia yang mereka rasa cukup dewasa baru mereka akan berterus terang. Setelah lahir anak pertama, pasangan tersebut kembali lagi ke dokter Karbat untuk proses anak kedua. Dan di waktu itu istri Hank sudah memiliki firasat bahwa ada kemungkinan dokter Karbat menggunakan cairan kehidupannya sendiri untuk para pasiennya karena antrean pasien di klinik tersebut memperlihatkan anak-anak hasil inseminasi buatannya memiliki ciri fisik yang hampir sama dengan anak pertama mereka. Akan tetapi dokter Karbat berhasil meyakinkan bahwa dugaan tersebut tidak benar. Akhirnya Hank dan sang istri pun melakukan kembali inseminasi buatan dibantu oleh dokter Karbat. Di akhir-akhir kasus mengenai dokter Karbat mencuat, Hank dan istrinya pun baru mengetahui dari hasil tes DNA bahwa kedua anak mereka memiliki bapak biologis yang berbeda, tidak seperti yang diinginkan oleh Hank. Anak pertamanya merupakan anak biologis dari Jan Karbat, namun anak keduanya dari pendonor lain. Hal ini cukup mengecewakan bagi Hank karena mengetahui bahwa kedua anaknya tersebut tidak terikat hubungan darah secara sempurna. Kemudian yang terakhir ada salah satu kasus yang membuat kejahatan dokter Karbat mulai terungkap, yaitu kasus yang dialami oleh seorang mantan pasien bernama Esther. Di usianya yang ke-35 tahun saat itu, dia ingin bisa hamil dan memiliki seorang anak tanpa harus memiliki pasangan. Padahal sebelumnya Esther pernah berhubungan dengan seorang pria selama 12 tahun, pernah hamil 2 kali, namun keguguran semuanya. Setelah itu Esther tidak berhubungan dengan pria lagi, namun tetap ingin kembali hamil dan memiliki anak. Dia kemudian mendatangi klinik Dr. Jan Karbat untuk proses IVF dengan cairan kehidupan dari pendonor. Dan dia bertekad bahwa anak-anaknya kelak tetap harus bisa menelusuri siapa bapak biologis mereka. Kesan pertama saat berjumpa dengan Dr. Jan Karbat, Esther mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang sangat ahli dalam bidangnya. Dia bahkan memberikan nasihat dan gambaran mengenai bagaimana rasanya membesarkan anak sendirian, dan dia tampak sangat serius dan juga profesional. Dia juga sangat mendukung keinginan Esther mengenai anak-anaknya kelak harus dapat mengetahui siapa bapak biologis mereka, dan dia meyakinkan bahwa hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Dan hal inilah yang kemudian membuat Esther mempercayakan proses inseminasi buatan di tangan Dr. Jan Karbat. Dr. Jan Karbat juga memberitahu Esther jika dia akan mencarikan pendonor yang dirasa cocok untuk masuk dalam keluarga Esther. Dia bahkan meminta foto keluarga Esther untuk memudahkannya dalam mencari pendonor. Dan sekali lagi dia meyakinkan bahwa kelak Esther akan bisa tetap mengetahui asal-usul anaknya. Yang membuat semua pasien Dr. Karbat tidak meributkan siapa pendonor untuk proses mereka masing-masing adalah karena pada tahun-tahun tersebut mereka meyakini bahwa pendonor berhak merahasiakan identitas pribadi mereka, dan ditambah bagaimana pintarnya Dr. Karbat meyakinkan semua pasiennya bahwa data masing-masing pendonor akan diarsip dengan sangat rapi. Esther pun melakukan proses sebanyak 9 kali sebelum akhirnya berhasil mengandung dan akhirnya melahirkan anak pertama yang diberi nama Lottie pada tahun 94. Dan di akhir tahun 95, Esther melahirkan anak keduanya diberi nama Yonatan. Dr. Karbat meyakinkan Esther bahwa pendonor untuk kedua anaknya adalah orang yang sama. Esther tidak pernah merahasiakan kepada anak-anaknya bahwa ayah mereka seorang pendonor di luar sana yang Esther belum pernah mengenalnya. Beranjak remaja dan dewasa, Lottie dan Yonatan, khususnya Yonatan, mulai merasa sangat ingin mengetahui asal-usul mereka, mengetahui siapa ayah mereka. Namun tidak seperti Yonatan, Lottie tidak terlalu bersemangat untuk mengetahui siapa ayah mereka. Sebagai lelaki, Yonatan merasa dia membutuhkan figur seorang ayah. Dia sangat penasaran seperti apakah ayah mereka. Banyak sekali pertanyaan yang ingin dia ajukan saat bertemu nanti. Dan bahkan dia ingin memastikan apakah sifatnya relatif lebih santai itu diturunkan dari sang ayah, karena dia melihat kakak perempuan dan ibunya bukanlah pribadi yang santai. Lalu di tahun 2011,
2 tahun setelah klinik Dr. Jean Karbat ditutup, Yonatan dan sang ibu mendatangi sebuah organisasi yang diyakini dapat membantu para mantan pasien Karbat mencari informasi. Di luar dugaan, hasil yang diperoleh sangat mengerikan. Semua data pendonor masing-masing pasien sangat berantakan. Rekam medis juga banyak yang hilang, sehingga akan sangat sulit menelusuri jejak para pendonor di masa lalu. Hal ini sangat menakutkan tentu saja bagi para mantan pasiennya, tidak terkecuali Yonatan, Lottie, dan sang ibu. Mengetahui hal tersebut, mereka segera mengambil tindakan lebih lanjut dengan menelpon ke sana kemari pihak-pihak yang berwenang, mengisi segala form yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi demi mengetahui asal-usul mereka. Bersamaan, berhembus rumor yang menyebutkan bahwa para pendonor adalah para rekan dokter dari Karbat, mahasiswa kedokteran, dan juga tentu saja Dr. Jean Karbat sendiri. Benar-benar di luar dugaan mereka. Sebagian merasa jijik membayangkan bahwa dokter yang selama ini membantu mereka kemungkinan adalah bapak biologis dari anak mereka. Jadi mereka membayangkan saat mereka ditidurkan di ruang periksa, bisa saja di ruang sebelah si dokter sedang berbuat hal-hal yang kurang senonoh. Yonatan merasa sangat kacau dengan kemungkinan bahwa dia tidak akan pernah mengetahui siapa ayah biologisnya, atau bahkan dia mungkin adalah anak dari Dr. Jean Karbat. Maka Yonatan pun mengirimkan surat pribadi ke sang dokter, namun sudah bisa diduga tidak pernah mendapat balasan. Dan yang membuat semakin geram adalah karena sang dokter tidak pernah bersedia dimintai tes DNA selama hidupnya sampai dia meninggal dunia. Baru setelah Dr. Karbat meninggal dunia di tahun 2017, polisi kemudian menyita barang-barang pribadi sang dokter, termasuk sikat gigi untuk memperoleh sampel DNA-nya. Akhir dari kisah Yonatan dan Lottie adalah diketahui dari tes DNA-nya, mereka berdua merupakan saudara kandung, namun bukan anak dari Jean Karbat. Belum diketahui siapa bapak biologis mereka, hanya diketahui bahwa bapak biologis mereka adalah seorang dari Eropa Tengah. Hingga film dokumen Seeds of Deceit ditayangkan di Belanda, diperkirakan ada sekitar 200 anak yang merupakan anak biologis dari Dr. Jean Karbat, dan masih ada kemungkinan bertambah seiring dengan tes DNA yang masih terus berjalan. Jadi ada banyak sekali orang yang tadinya tidak saling mengenal, pada akhirnya mengetahui bahwa mereka saudara satu ayah. Sungguh kisah yang sangat di luar nalar dan di luar batas kewajaran kehidupan, bukan? Yang membuat sedih adalah pada akhirnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh Dr. Jean Karbat selama ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas karena tentu saja Dr. Jean Karbat sudah meninggal pada tahun 2017. Sehingga upaya terbaik yang bisa dilakukan oleh para mantan korban tersebut saat ini adalah mengumpulkan informasi untuk mengetahui siapakah bapak biologis dari mereka masing-masing dan memastikan apakah ada hubungan saudara di antara sesama korban untuk mencegah kejadian-kejadian yang merugikan di kedepannya. Demikianlah kisah dari Dr. Jean Karbat dan juga nasib dari para mantan pasiennya. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa kemajuan teknologi terutama kedokteran bisa diibaratkan sekali lagi dua sisi mata uang. Ada sisi yang mengembirakan dengan penemuan-penemuan pengobatan penyakit berat, namun ada juga sisi bahaya jika tidak dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban seperti kisah Dr. Jean Karbat. Dan benar kata orang tua zaman dulu, cari jodoh harus tahu bibit, bebet, bobot untuk tahu garis keturunannya. Jangan sampai ternyata calon kita atau calon anak kita atau calon dari saudara kita adalah saudara kandung dari hasil inseminasi buatan yang tidak terkontrol. Demikian kisah ini, kisah yang cukup aneh dan mengerikan ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Mohon tulis di komen apa pendapat teman-teman mengenai kasus ini. Dan selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.